MG listeners, balik lagi sama Nela Husna di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Nah, selain diperingati sebagai Hari HUT TNI 5 Oktober ini, juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia loh MG listeners. Jadi Hari Guru Sedunia ditetapkan untuk memperingati ulang tahun adopsi rekomendasi ILO UNESCO 1966 tentang status guru. Rekomendasi ini menetapkan tolak ukur mengenai hak dan tanggung jawab guru. Tema Hari Guru Sedunia 2021 adalah Teachers at the Heart of Education Recovery atau Guru di Jantung Pemulihan Pendidikan. Di Hari Guru ini, serangkaian acara global dan regional akan diadakan selama 5 hari untuk menunjukkan dampak pandemi terhadap profesi guru. Hari Guru Sedunia 2021 akan memperhatikan dampak pandemi terhadap pendidikan serta langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan bahwa guru sebagai tenaga pengajar mengembangkan potensi penuh mereka dalam proses pemulihan dari pandemi. Di Hari Guru Sedunia yang jatuh pada hari ini, kita akan berbincang dengan salah satu guru yang begitu menginspirasi MG listeners. Dia sesungguhnya adalah pegawai di institusi pemerintah, namun panggilan hati mendorongnya untuk menjadi pendidik bagi para pemulung di Banda Aceh. Ada Ibu Maulidar Yusuf di Banda Aceh, kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Maulidar. Waalaikumsalam Mbak Nelly ya. Mbak Naila, Kak Maulidar. Senang sekali. Mbak Naila ya. Pahaba. Alhamdulillah, Habaget. Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Ya. Kak, jadi ini ceritanya gimana sih Kak Maulidar peduli terhadap para pemulung sejak menjadi mahasiswi? Bener nih Kak, ceritanya gimana tuh? Iya Mbak. Kita udah gerak dengan anak-anak di daerah Banda Aceh ini sejak tahun 2014. Waktu itu masih kuliah. Ya, dengan kondisi Aceh yang baru siap recovery lah setelah tsunami itu 2012 itu jarak yang jauh ya. Banda Aceh itu udah sangat berubah di 2012, banyak sekali pembangunan karena banyak yang support kan. Tapi ada satu tempat di mana masih ada tempat yang sangat memprihatinkan. Saya ada teman-teman gerak untuk mencari solusi bagaimana mereka bisa hidup sama seperti yang lain, bisa khususnya untuk anak-anak. Mereka bisa mendapatkan pendidikan, informasi pendidikan, akses pendidikan segalanya seperti anak-anak yang lain. Dari situlah kita bergerak di tahun 2012 itu. Bergerak di tahun 2012. Nah, ini tepatnya lokasi para pemulung ini di mana, Kak? Di Banda Aceh itu ada tempat pembuangan akhir di daerah Kampung Jawa namanya. Dekat ya layak ya wajar sih sebenarnya di mana ada tempat pembuangan akhir, kemudian ada orang yang mencari nafkah di daerah tersebut. Itu adalah hal yang wajar. Jadi kami yang mempersoalkan soal pemulung itu gak masalah. Mereka kan bagian di pahlawan lingkungan juga. Mereka memilih sampah kemudian daur ulang dan itu sangat bermanfaat. Tapi satu hal yang kami jadi titik kami adalah ketika ada anak-anak yang mungkin nanti ada sekolahnya terputus, kemudian ada yang pendidikannya ala kadar. Nah, dari situlah kita ambil peran. Kita menjadi teman lah untuk anak-anak, sekaligus kakak juga untuk mereka, untuk menjembatani dengan orang-orang lain bahwa kamu bisa lebih baik dari kondisi sekarang. Oke, nah jadi ini Kak awalnya Kampung Jawa ini saat tsunami 2004 ini sempat nyaris hilang ya ceritanya waktu itu? Iya, benar-benar. Karena dia pas di pinggir laut ya, habislah hancur tuh semua bangunan di situ. Nah setelah tsunami kemudian banyak warga dari daerah migrasi ini banyak berdatangan ya Kak ya ke Banda Aceh termasuk juga ke Kampung Jawa. Mereka mendiami daerah bekas tsunami, bertahan hidup di sana. Bisa Kak Maulida ceritakan tentang kehidupan para pemulung di Kampung Jawa nih khususnya? Karena ini di Banda Aceh ya, ini adalah hal yang benar-benar kita nggak mungkin ada gitu rasanya. Kalau saya sampai sekarang pun saya cerita sama orang akan percaya, kecuali mereka datang sendiri. Ada rumah dengan dindingnya dinding kayu yang kadang pakai terpal, kemudian lantai tanah, kemudian mereka tidur. Kita nggak bisa bilang itu rumah dengan ukuran kecil, tidur rame-rame di situ, dapur di situ, ruang keluarga di situ, ruang tidur di situ kayak gitu. Itu kondisi rumahnya. Kemudian untuk sekolah ya kalau bisa pergi, kalau enggak ya udah kayak gitu, nggak terlalu menjadi titik berat dari keluarga untuk bersekolah, untuk berpendidikan. Terus ada juga anak-anak yang karena keluarganya pindah-pindah, jadi sekolahnya
terbengkalai. Ada yang harusnya dia udah kelas 2 nih masih enggak belum sekolah. Nah, disitulah kita ambil peran. Lalu kemudian itu yang menggerakkan Kak Maulidar membangun taman edukasi untuk anak-anak pemulung di sana. Nah, ini Iya. awal ceritanya seperti apa Kak? Jadi Kak Maulidar sendiri tergerak atau memang ada teman-teman guru relawan lainnya yang juga ikut bergabung? Ya, memang saya memiliki konsep, memiliki ide, kemudian saya nggak bisa sendiri memang. Saya harus mengajak teman-teman, siapapun yang bisa bergabung untuk membantu saya mau membangun daerah ini. Dan ini teman-teman inilah yang membuat saya bertahan sampai saat ini. Karena mereka walaupun silih berganti, support dukungan dari relawan tuh sangat besar sehingga sekarang udah tahun 2021 dari 2012 jauh sekali kita masih bisa bertahan. Jadi konsep memang di saya tapi yang bergerak adalah semua teman-teman relawan. Saya sangat berterima kasih. Luar biasa, sudah hampir 10 tahun ya Kak ya perjuangannya untuk membangun taman edukasi. Tapi seperti apa nih respon dari anak-anak pemulung di sana dan juga para orang tua dengan kehadiran Kak Maulida dan juga teman-teman guru lainnya? Alhamdulillah nih walaupun dengan berbagai macam lah perjalanan ya pasti ada rintangannya. Tapi saya melihat semua orang memiliki respon positif dari orang tua. Mereka sangat terbuka memberikan peluang anak-anak untuk belajar. Mereka nggak tertutup. Nah kalaupun ada yang sedikit tidak paham sih kita akan menjelaskan pada mereka. Nanti lama-lama mereka akan paham. Itu juga dari pihak desa juga sangat mendukung. Kemudian dari teman-teman relawan juga sangat mendukung. Artinya dengan adanya taman edukasi ini banyak orang yang tergerak hatinya karena memang sifat manusia itu memang selalu untuk kebaikan gitu kan. Jadi semua orang bergerak untuk ke sana. Virus kebaikan ya. Yeah. Kak, tapi kalau untuk membangun taman edukasi ini dari awal perjalanannya gitu ya, tantangannya apa saja sih terutama terkait dana. Nah, ini dananya swadaya atau mungkin sudah ada bantuan dari para donatur lain yang ada bantuan donatur tetapkah sampai sekarang Kak? Iya. Memang dari awal konsepnya saya tidak membuat semacam permintaan pendanaan misalnya dari pemerintah, dari lembaga, tapi kita membuat narasi, menceritakan lah bahwa keadaan di sini seperti ini. Kemudian kita men-share di media sosial, kita membuka peluang kepada siapa saja yang mau membantu. Nah ini ramai yang membantu, ada yang dari personal, ada yang lembaga. Kalau membantu silakan datang langsung, lihat langsung kondisi. Silakan dibantu. Apa yang dibantu? Seperti kami butuh tempat. Di awal-awal kita nggak ada tempat loh Mbak. Kita pakai terpal gitu ya. Pakai spanduk-spanduk bekas gitu. Kemudian sekarang karena kita butuh tempat, kita pernah share bahwa kita butuh tempat. Kemudian ada orang datang untuk membantu membangun tempat. Kemudian kita butuh air bersih. Ada orang datang melihat sendiri kondisinya, dia langsung bangun air bersih. Seperti itu cara kami dengan para donatur. Nggak ada yang program khusus kami ajukan ke pemerintah, tentu kami enggak akan, karena memang konsep yang kami buat adalah jika ingin membantu lihat sendiri dan bantu langsung gitu. Oke, dan ternyata dengan bantuan-bantuan itu ya melalui gerakan kebaikan dari sesama manusia, Taman Edukasi tetap bertahan sampai sekarang. Nah, kalau dengan akses-akses buku bacaan itu seperti apa Kak Maulidar mendapatkannya juga? Apakah disosialisasikan kepada misalkan mereka bahwa anak-anak ini membutuhkan fasilitas berupa buku-buku atau yang lainnya? Ya, benar Pak. Kita menggunakan sosial media. Kita informasikan bahwa mereka ada buku, siapa mau nyumbang buku, silahkan datang, silahkan bawa. Kemudian dulu juga ada pernah Ibu Darwati juga bawa anak-anak ke Gramedia, anak-anak boleh memilih satu anak satu buku gitu. Jadi kalau untuk buku kita open lah, kemudian ada dari lembaga-lembaga yang menyumbang dana, kemudian kita belikan buku bacaan khususnya kan, kita ada pustaka di sana sih. Oke, Kak, kalau respon orang tua masih ada saja nggak nih orang tua para anak-anak pemulung ini yang mungkin menolak atau semacam tidak terlalu ingin anaknya mendapatkan akses pendidikan atau semacam mindsetnya yang belum terbuka, masih ada? Nah, sampai sekarang sih masih ada yang mungkin kadang-kadang kita ada jadwal belajar, anak-anak masih kerja gitu kan, masih bantu orang tua, orang tuanya merasa risih. Ada juga orang tua yang beranggapan kita ini lembaga yang menyiapkan bantuan-bantuan, jadi anak-anaknya tuh cuma ada ketika ada bantuan gitu. Tapi anak-anak seperti itu ya tetap kita
kita cobalah dekatin Iya. supaya Iya. ini tempat belajar loh, bukan tempat Iya. dapat bantuan. Amin. Nah, ini kita juga pengen tahu terkait gimana nih caranya Kak Maulida bersama teman-teman di sana menanamkan kesadaran bagi para orang tua pemulung agar mengizinkan anaknya belajar di Taman Edukasi untuk anak-anak pemulung ini. Tapi nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kak Maulida mohon ditunggu dulu dan juga MG Listeners, Ya. kita masih akan berbincang dengan Kak Maulidar tentang Taman Edukasi untuk anak pemulung bersama sang penggagas dan juga pengajar, maksudnya dengan Kak Maulidar lagi nih ya. Sesaat lagi tetap di Inspiring Around, never get tired of inspiring. MG Radio Network. More than just news. Balik lagi di Inspiring Around, masih ditemenin sama Naila dan juga narasumber inspiratif kita, yaitu seorang guru yang juga merupakan penggagas dan pengajar di Taman Edukasi untuk anak pemulung yang ada di Kampung Jawa, tepatnya di Banda Aceh. Kak Maulidar. Iya, Mbak. Seru sekali tadi perbincangan kita sebelumnya ya. Dari cerita-cerita Kak Maulidar tadi menyebutkan bahwa ternyata masih ada saja orang tua yang seperti tidak mengizinkan atau menolak ya anaknya untuk mendapatkan akses pendidikan di sana. Nah, seperti apa nih Kak Maulidar menanamkan kesadaran bagi para orang tua di sana? Iya, memang ada sih orang tua seperti itu yang menganggap kita tuh sebagai lembaga punya bantuan. Jadi anak-anak tuh cuma datang ketika ada bantuan gitu, ketika belajar nggak datang. Atau mungkin mereka juga ada kerjaan di rumah gitu. Saya di Kampung Jawa itu udah lama, jadi selain di tempat belajar, saya juga datang ke rumah-rumah mereka. Jadi kita juga ada komunikasi lah dengan orang tua, sekedar bertanya apa kabar, ataupun ada kendala apa gitu. Kemudian ada juga orang tua yang curhat, masalah-masalah anaknya, seperti itu. Jadi pendekatannya nggak cuma di tempat belajar kita aja, kami juga datang ke rumah-rumah mereka untuk bertanya, untuk saling sapa lah. Ya, ya. Jadi dilakukan pendekatan ya, pendekatan secara humanis untuk menyadarkan mereka akan pentingnya pendidikan. Kak, ada berapa anak-anak yang belajar di Taman Edukasi sampai sekarang? Ini kan pandemi ya, selama pandemi ini kita nggak seaktif sebelumnya karena kita nggak berani membuat perkumpulan anak-anak kan, takutnya terjadi sesuatu. Jadi kalau dikumpul semua tuh sampai 100 lebih anak, karena kan itu desa ya, terbuka, jadi siapa mau datang boleh. Dan di data kita tuh ada sampai 120 lebih anak. Tapi selama pandemi tidak dilakukan kegiatan dulu ya? Iya, kita lakukan kegiatan. Paling kalau ada anak-anak yang khusus, misalnya ada yang 5 anak, nanti mereka hubungi kami kendala ini ya, kita dekatin secara khusus aja. Perkumpulan itu ada kita buka, tapi udah sangat jarang. Ya, jadi benar-benar diatur skemanya supaya bisa menerapkan prokes dan lain-lainnya ya untuk anak-anak yang memang request gitu ya untuk dilangsungkan kegiatan. Nah, Kak, gimana nih mengajak para guru untuk mengajar di sini? Ada berapa sih guru relawan dengan 100 anak ini loh? Ini kan membutuhkan banyak tenaga guru nih. Iya, itu sebenarnya kita tantangan juga ya, karena relawan ini mereka yang nggak terikat, mereka bisa datang aja. Mereka punya kegiatan sendiri, punya aktivitas sendiri. Jadi kita nih kadang-kadang memang rame relawan, tapi mereka belum tentu dalam seminggu tuh mereka bisa hadir setiap hari. Jadi tantangan kita ya kita ngatur waktu, hari ini siapa bisa datang, besok siapa bisa datang gitu. Ketika belajar satu relawan itu menghandle 20 anak, tidak semua anak untuk dia. Kita bagi kelasnya nanti. Ada relawan yang dia khusus ngajar ke anak-anak kelas 4, kelas 5 gitu. Jadi kalau jumlah relawan itu kalau kita kumpulin ya sampai 500-an lah, karena dari udah berapa tahun kita ini. Tapi ya model relawan tuh ada yang cuma datang sekali, ada yang hanya ada yang berkali-kali, ada ya itu tidak masalah. Banyak juga dari mereka yang mahasiswa ya? Ya, rata-rata mahasiswa ambil kuliah. Nah, kita juga pengen tahu nih Kak, kegiatan-kegiatan di Taman Edukasi ini apa aja sih? Jadi mereka selain belajar tentang kurikulum ya di sekolah, terus belajar apa lagi nih yang dilakukan di sana? Kegiatan di Taman Edukasi ini pertama ada 2 arah. Ada dari anak-anak, ada dari relawan untuk anak-anak, ada dari anak-anak untuk relawan. Artinya kalau relawan untuk anak-anak adalah relawan mengajar untuk anak-anak. Sedangkan anak-anak untuk relawan adalah anak-anak ini sebagai
media juga untuk relawan untuk pengembangan diri. Jadi kalau relawan untuk anak-anak itu mereka ada banyak kegiatan seperti belajar di tempat, itu pelajaran sekolah ya. Kemudian di samping itu ada belajar seni dan hal-hal lain sesuai dengan passionnya relawan. Kemudian ada belajar di luar, kita ada semacam education traveling gitu, kita bawa anak-anak ke pustaka, ke pantai, ke tempat-tempat yang edukatif. Seperti itu. Kemudian ada lagi satu program lagi adalah kita mencari solusi lah untuk segala permasalahan pendidikan mereka. Itu poin 3 poin lah. 3 poin dari kegiatan inti kita di sana. Oke, jadi agar mereka juga tidak jenuh ya dengan belajar di dalam ruangan, kemudian dibawa untuk ke luar ruangan, berkunjung ke museum ya, dan juga objek-objek wisata. Kak, tapi kalau tadi yang terakhir apa tuh yang ingin dikejar lagi nih ke depannya terkait dengan berbicara pendidikan untuk anak-anak pemulung ini? Iya, kami berharap target kami itu adalah taman edukasi ini hilang. Artinya apa? Kalau hilang berarti tempat di situ sudah layak, semua layak untuk ke pendidikan anak-anak, untuk kebersihannya itu sudah layak. Itu target kami. Tapi Saudani udah 10 tahun ini masih ada di sana. Artinya apa? Target itu belum tercapai. Di situ masih daerah yang kumuh, masih anak-anak putus sekolah, masih ada anak-anak yang sekolahnya al-qadar gitu. Iya, jadi masih banyak yang perlu dibenahi ya ke depannya. Kak, nah tapi Kak Maulidar ini kan sehari-hari juga mengajar di mana nih? Ya, saya di Politeknik Pelayaran Malahayati juga. Oke. Sebagai staf di sini juga. Jadi pagi Senin sampai Kamis sudah otomatis lah dari jam 8 sampai jam 4 sudah jamnya kantor. Kemudian bagaimana mengatur di sana, kita kan ada relawan, kemudian ada di jam 4 sampai jam 6 tuh masih ada waktu juga. Kemudian ada Sabtu Minggu. Oke, jadi masih bisa ya diatur waktunya sore hari atau Sabtu Minggu ya mengunjungi anak-anak di sana. Kak Maulidar, ceritain juga dong pengalaman-pengalaman yang paling berkesan ya selama sudah hampir 10 tahun ini bersama dengan Taman Edukasi. Paling berkesan tuh apa ya? Semuanya memang menarik. Yang paling berkesan tuh adalah iya, aksi anak-anak dari tindakan anak-anak, kayak anak-anak yang memang benar-benar usil, ada yang ada relawan baru datang, mereka ganggu, ambil ikan hidup masukin dalam kantong relawan, kayak gitu, usil benar-benar naik atas loteng, kalau lagi belajar tuh naik atas atap. Itu emang anak-anak ya, gitu dia. Tingkah lakunya anak-anak ya, karena memang Kak Maulidar juga mencintai anak-anak, jadi gerakan ini dilakukan dari hati yang sama-sama juga bisa menebar kebaikan bagi sesama. Luar biasa Kak, tapi ini kabarnya ada juga lulusan dari Taman Edukasi yang mendapatkan beasiswa ya untuk masuk perguruan tinggi. Benar. Wah, keren sekali, ceritanya gimana tuh Kak? Iya, ada dari bank CMB Niaga, mereka memberikan beasiswa lah untuk anak-anak yang mau melanjutkan pendidikan. Untuk beasiswa kuliah, dan memang belum banyak karena anak-anak yang dari kecil sekarang yang udah waktunya kuliah tuh baru 2 orang anak. Oke, baru berapa tadi Kak? Baru 2 anak yang udah bisa kuliah. Yang udah bisa, tapi rasanya seperti apa sih Kak mengantarkan gitu loh dari Taman Edukasi sampai ternyata mereka bisa menempuh pendidikan tinggi gitu. Gimana ya? Alhamdulillah bahagia pastinya. Ada yang akan melanjutkan, ada yang akan berubah. Kak? Iya. Terharu ya? Iya, alhamdulillah sangat bahagia lah. Kita juga terharu nih mendengar kebaikan hati dari Kak Maulidar bersama teman-teman relawan lainnya. Jadi itu ya cerita-cerita dari Kak Maulidar. Terakhir, harapan dari Kak Maulidar untuk Taman Edukasi ke depannya seperti apa Kak? Silakan. Ya, harapan terbesar saya adalah Taman Edukasi ini menjadi contoh untuk semua orang, bahwa kita bergerak tuh nggak mesti harus ada dana. Kita tuh bisa bergerak kapan aja, dimana aja dan gimana aja, kita tuh bisa bergerak, nggak mesti harus menunggu ada biaya baru kemudian bergerak. Mulailah, ya kita mulai dari hal kecil, pelan, santai tapi pasti dan konsisten ya. Kemudian harapan
sangat-sangat besar adalah taman edukasi ini tidak ada lagi di daerah Kampung Jawa. Artinya keadaan di situ sudah sangat-sangat berubah dan anak-anak udah dalam pendidikan, udah ada persepsi tentang bagaimana selanjutnya setelah ini, kemudian sanitasinya bersih, segala hal sudah bagus, lebih bagus dari sekarang. Amin, Seperti itu amin. harapan Itu saya. juga menjadi harapan kita bersama ya. Semoga makin banyak orang baik yang sama-sama tergerak untuk membantu baik itu pendanaan, fasilitas dan lain-lain agar Taman Edukasi masih bisa terus berkembang. Terima kasih Kak Maulidar sudah bergabung di Inspiring Terima Round. kasih juga buat teman-teman di situ. Iya, dan selamat Hari Guru Sedunia ya. Jatuh Iya, pada hari sama-sama. ini loh. Semangat selalu Iya. untuk Kak Iya, Maulidar dan rekan-rekan di Terima kasih, sana. Mbak. Salam untuk anak-anak pemulung ya dari kita Iya, ya. Mbak. Ya. Baik Kak, thank you.